itu aku ngeliat di belakang dia ada kuntilanak sama pocong di belakang dia. Nah terus aku langsung kaget gitu kan, aku langsung oh ini kayaknya aku inget nih dia lagi main hari pertama. Aku langsung bilang kita pindah main yuk gitu kan, tapi aku nggak mau muka panik karena dia tahu aku bisa lihat. Nah aku juga pernah ngeliat di aku mau beli nasi goreng, di sebelahnya itu pocong. Jadi yang nasi goreng itu yang lagi kuseng gitu, sebelahnya itu pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya, dulur-dulur Jendela Malam sudah ngeklik video ini tetap di Jendela Malam. Awas, jangan dibuka. Kali ini bintang tamuku. Wah, bintang tamu sekarang aku ngomongnya biar. Ini salah satu tim baru. Kamu udah berapa hari di sini? Berapa ya? Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis 3 hari. 3 hari. Dia salah satu tim baru dari Jendela Malam. Kenapa dia masuk ke tim Jendela Malam? Gak taunya ada misi. Dia punya cerita nggak taunya. Ada Iya cerita yang biarin kamu aja deh ngejelasin lah, Bil. Gimana awalnya kamu mendapatkan karma? Aduh, karma ya. Jadi tuh pertamanya itu katanya dari kata orang tua ya, sebelumnya itu pas masih kecil itu kayak masih bayi gitu loh. Masih bayi itu kan aku tinggalnya masih di Kuningan. Oke. Nah, rumah aku itu atasnya ini tuh kuburan. Atas kuburan ini rumahku dan bawahnya ini sawah terus sungai, kali gitu, Kak. Nah, jadi katanya pas waktu kecil itu masih yang sering dibawa keluar. Nah, katanya itu sawan jadinya. Nah, itu aku sering nangis, katanya suka ngeliat. Cuman katanya sih udah ditutup. Nah, pas aku SD itu aku udah nggak ngeliat apa-apa. Nah, sampai pas aku kelas 7 SMP, aku kan nggak percaya. Aku punya temen yang dia itu bisa ngebaca orang. Kayak ada yang ngikutin kayak gitu. Terus kayak ada siluman ular lah di samping kita kayak gitu-gitu. Cuma aku nggak percaya. Sampai dimana besoknya dia tuh bawa kartu, Kak. Kartu apa? Premi? Aku nggak tahu itu kayak kartu Gaplek. tarot gitu. Oh, tarot. Oke. Iya, kayak tarot gitu katanya. Pokoknya kartu itu harus dipegang kayak gini. Nah, kalau misalkan kita lepas gitu, nanti bakal ada yang ngikutin. Nah, aku kayak gitu kan konyol ya, kayak apa sih, nggak percaya gitu. Nah, terus aku lepas. Ya udah aku tinggalin aja, aku ke kantin kayak gitu. Tapi tuh 1-2 hari itu nggak apa-apa. Nah, besok kayak pas 3 hari atau 4 hari kemudian aku mulai ngeliat kayak tiba-tiba ada bayangan hitam. Atau di kantin, di ibu kantin, di kantin itu pas lagi kantin sebelah di tukang apa gitu ya, kayak pop es atau apa gitu, itu ada pocong. Nah, aku mikirnya perasaanku aja karena sebelumnya kan aku nggak ngeliat kan, nggak pernah ngeliat yang kayak gitu. Nah, setelah kayak gitu semakin keseringan ngeliat kayak apa ya, anak kecil lari kayak gitu, yang kecilnya tuh nggak botak, bukan kayak tuyul lah, Kak, kayak muka pucet aja gitu, Kak, bocah kecil kayak main-mainan gitu. Itu siang berarti? Iya, itu siang. Kamu waktu SD apa SMP? Itu SMP, pas lagi di sekolah. Oh, oke. Nah, terus pas udahnya pokoknya aku tuh berangkat ke sekolah itu kan setengah 6, pokoknya tuh abis subuh gitu berangkat, karena kan bareng sama bapak kan sekalian kerja. Nah, itu tuh aku tunggu di security dulu biasanya sampai matahari tuh kayak agak terang lah gitu. Nah, aku tuh di situ aku nggak sabar karena aku ngerasa nggak enak lah duduk aja di situ, aku pengen ke kelas. Pas aku ke kelas, aku kan naik tangga. Nah, kelas aku tuh posisinya tuh di kelas lantai 2, pojok, paling pojok. Nah, kakak tau gak sih, Kak, yang tangga terus mau belokan gini ada jeda gitu, bisa buat duduk. Iya. Nah, di situ ada kuntilanak. Itu kuntilanak yang bajunya tuh putih banget. Tentunya dia nggak napak ya, karena kan beneran kuntilanak, aku udah ngeliat. Terus rambutnya panjang kayak semuting. Oke. Dan itu dia nggak nampakin mukanya, dia bener-bener begini doang, gini, rambutnya kayak semuting. Aku jalan 3 atau 5 langkah berhenti, kayak apa ya tadi gitu. Nah, pas aku nengok ke belakang
tuh udah nggak ada si kuntilanaknya itu. Terus aku langsung ngeh, aku langsung lari ke kelas karena aku takut di situ kan. Karena posisi di situ aku sendiri, aku baru orang pertama di sekolah. Maksudnya orang pertama di sekolah? Selain satpam. Oh, Mahasiswa. karena pagi ya, jam 6 Iya, ya. masih Oke. jam 6. Ha-ha. Nah, tuh pintunya aku dobrak. Der gitu kan. Bunyi kenceng banget. Nah, aku nggak tahu itu nggak ada yang piket apa gimana. Di kelas itu ada kursi di tengah-tengah. Ngadepnya ke arah jendela. Ke arah jendela. Nah, jendela itu kalau dilihat kita nengok ke jendela itu jalan raya. Si kuntilanaknya tuh di situ. Duduk. Dia begini. Tapi dia nggak nampakin diri, dia kayak nggak mau nampakin mukanya maksudku. Dia begini, terus rambutnya tuh ya lurus, smoothing kan, Kak. Bersih banget deh. Gak gini, kamu semenjak di kartu itu kan? Iya. Di kartu itu langsung lihat gitu? Enggak langsung. Kayak beberapa hari kemudian gitu. Loh, aku bingung karena aku ini kan kayak aku mikirnya tadi, makanya aku bridgingnya adalah kayaknya karma nih gitu kan. Karena kamu kan tadi, bukan tadi, kemarin kan sempat bilang dulu aku dulu nggak percaya kayak gituan, Kak. Iya. Terus tiba-tiba aku sampai sekarang lihat kan gitu kan. Lihat makhluk-makhluk kayak gitu kan. Iya. Iya kan? Lihat makhluk-makhluk kayak gitu. Iya. Maksudnya itu apa? Kenapa bisa jadi langsung lihat itu? Apa kamu nyumpahin atau gimana gitu? Enggak nyumpain, cuma emang nggak percaya kartu itu. Cuma ternyata kartunya itu pas diceritain lagi, itu kartunya dari leluhurnya. Leluhur si temen aku ini, dia dari neneknya ternyata. Makanya aku awalnya nggak percaya. Pas yang dia bilang kalau lu lepas nih, lu jangan sampai lepas ya gitu, harus sampai selesai nih permainan. Nggak percaya, langsung kita lepas aja, mau makan ke kantin gitu. Udah beberapa hari kemudian bisa ngeliat akhirnya kayak gitu. Terus kamu ngomong ke ininya, yang ini temanmu yang kartu itu? Aku ngomong. Terus? Aku bilang, dan pas aku bilang kuntilanak itu, dia langsung ngeh. Itu yang di pohon mangga, dia bilang. Hah, enggak, itu di tangga gitu kan. Dia gambar, pokoknya dia gambar tuh. Iya, ini yang ini. Aku tuh kaget banget kan, shock. Terus katanya, lu punya kesalahan apa, salah nyebut apa gitu kan. Nah, ternyata kata temen aku ini nggak nyambung sama yang main game itu. Katanya aku salah ngomong di pohon mangga. Jadi pas aku deket pohon mangga itu lokasinya deket lapangan. Kita lagi olahraga, katanya aku ngomong kayak, alah setan itu, kayak ngatain setan lah. Gimana tuh setan ngatain setan? aku ngatain setan kayak, alah jangan percaya kayak gituan, bohongan, mitos, kayak gitu-gitu lah. Oke. Nah dari situ katanya dia nggak terima, makanya dia nampakin. Katanya. Menurut versi temenmu? Iya. Oke. Terus dari situ ya udah, mungkin sebentar aja gitu ya. Ternyata makin kesini tuh makin ngeganggunya tuh kayak, nih misalkan aku lagi ngobrol sama kakak, tiba-tiba aku ngeliat nih di belakang kakak ada setan. Kaget gitu, Kak, langsung. Jadi beneran apa nih? Enggak, itu serius? Enggak, itu bohongan. Enggak, dari tadi masa dirimu ngelirik sini mulu? Enggak, itu bohongan kalau beneran. Hah? Bohong. Iya, bohong. Gue ngerasa nggak enak nih masalahnya nih. Kayak berat banget nih pundak nih. Enggak, Kak. Serius? Oke. Terus kayak misalkan apa lagi ya? Misalkan lagi di jalan nih, tiba-tiba ngelihat ada kunti di pohon gitu. Itu tiba-tiba tuh suka ngeliat kayak gitu, Kak. Terus nih pas aku pulang sekolah nih lucunya, pas aku pulang sekolah aku akhirnya ngelihat tuh kuntilanak di pohon mangga. Aku nggak tahu, oh iya berarti emang di sini dia tempatnya. Aku pulang kan jalan kaki, nggak naik motor, jalan kaki. Tiba-tiba di dekat rumah, bukan dekat rumah sih, kayak setengah perjalanan ada pohon. Dia nangkring Kak di situ, ngikutin aku. Ternyata dia duluan, dia ada di pohon itu duduk begini sama. Terus perasaanmu? Kaget lah. Gimana? Takutnya? Oh, aku takut yang buat dijahatin sih aku nggak ngerasa takut, cuman aku kayak ngapain dia ngikutin gitu loh, kayak panik aja. Panik, bukan yang takut dia apa-apain, bukan kayak gitu, panik. Terus pas udahnya aku nyampe rumah, awalnya cerita kan ke orang tua, semua orang tua tuh nggak percaya. Pokoknya tuh sepanjang aku ngelihat apa-apa aku ceritain itu nggak percaya dah orang tua. Kayak
halusinasi gitu dibilangnya tuh gitu. Nah, terus sampai pernah sama orang tua aku sama mama mau beli makan atau mau beli parfum ke pasar malam. Pokoknya arah pasar malam itu kayak ada gelap gitu kan, tikungan. Oke. Nah, pas mau ke tikungan gitu, aku tiba-tiba ngeliat ada cewek. Aku nggak ngeliat mukanya karena aku langsung fokus ke bawah karena aku pengen tahu tuh setan apa bukan gitu kan. Pas aku bawa motor, aku langsung berhenti karena dia tiba-tiba ke tengah, Kak. Tiba-tiba dia ke tengah. Aku langsung rem kan. Aku lihat ke kanan, dia ada di kanan aku, ada di kiri aku, bukan di kanan. Di kiri. Dia di kiri. Aku langsung, karena aku tadi udah ngeliat ke bawah ya, aku langsung lihat ke atasnya. Senyum dia, Kak. Jadi dia begini tegak, berdiri tegak, senyum. Terus kamunya? Mamaku kaget kan aku tiba-tiba ngerem gitu. Kenapa? Oh enggak, tadi kirain ada kucing, gue bilang gitu. Karena kan kalau aku cerita nggak percaya juga kan. Karena udah tuh aku pendem itu, aku nggak ceritain ke siapa. Terus habis setelah itu besoknya aku ngerasa itu nggak enak kan. Aku bilang ke temanku, ini kayak nggak bener dah, kayak gitu kan. Kok gue ngeliat mulu gitu. Tapi kata temanku, ya udah nggak apa-apa, emang udah kebuka kata dia gitu, mata batinnya kata gitu. Temanmu bilang gitu. Udah kebuka, mau ditutup juga nggak bisa kata dia gitu, karena itu juga karena kesalahan lu ngomongnya gak dijaga kata dia gitu kan. Terus kayak aku tuh sampai ada momen tuh kayak bener-bener rasa keganggu, yang kayak lagi di kereta nih, kan di kereta kan ada jendela tuh. Betul. Itu ada yang begini, Kak. Itu kayak aku nggak tahu itu gundurwo apa kuntilanak ya. Itu rambutnya tuh kayak nggak mandi 3 hari. Kayak nggak mandi 3 hari, terus kayak kucel gitu, berdarah-darah, pucet mukanya. Terus begini di jendela. Kaget banget itu pokoknya tuh bikin yang shock banget ngelihat kayak gitu. Ya gimana sih, lagi di tempat umum ya, ngelihat tiba-tiba ngelihat kayak gitu. Terus juga pernah teman aku itu cerita lagi mens hari pertama. Kita suka mainnya tuh di sawah, bukan di sawah sih, di pinggir sawah gitu loh, bukan masuk ke sawahnya gitu. Nah, kita main di deket sawah. Itu aku ngeliat di belakang dia ada kuntilanak sama pocong di belakang dia. Nah, terus aku langsung kaget gitu kan. Aku langsung, oh ini kayaknya, aku inget nih dia lagi main hari pertama. Aku langsung bilang, kita pindah main yuk gitu kan. Tapi aku nggak mau muka panik karena dia tahu aku bisa lihat. Pas udah jauh dia baru bilang, kenapa Cak gitu kan. Terus dia bilang, aku bilang, lu lagi mens ya, jangan ke sawah, aku bilang gitu kan sensitif bau amis gitu. Pas dia selama main di dekat sawah itu bau amis banget, Kak, bau darah mens. Padahal pas kita pindah gitu tempat yang terang gitu, itu nggak bau sama sekali tuh. Gitu. Tapi kamu santai banget ya, maksudnya santai dengan pengalaman yang sering ngeliatin penampakan itu. Tapi aku poinnya bukan di situ sih. Poinnya adalah dari kemarin-kemarin tuh episode sebelumnya itu banyak banget yang ngalamin kejadian di sekolahan. Iya. Aku nggak tahu kenapa setiap sekolahan tuh kok kayak gitu ya. Iya, nggak ngerti. Kayaknya nggak disekolahin, nggak disolatin ya kayaknya. Di setiap kelasnya. Di setiap sekolahan tuh pasti ada juga. Aku juga punya temen yang kayak kamu dulu di sekolahan yang bercerita, Ben di sini ada kayak gini, di sini. Ya, udah, diem, jangan cerita, jangan terusin, gue bilang gitu kan. Udah, jangan ngebahas ini gitu. Tapi ada beberapa hal yang kenapa ya orang tua nih ketika anaknya ngerasa dia aneh, dia bercerita, supportnya kok kayak gitu ya? Iya, nggak ngerti. Aku nggak tahu tuh endingnya orang tua percaya atau enggak, aku nggak tahu. Tapi dari podcast episode sebelumnya itu banyak banget yang ngalami kejadian itu dan cerita sama orang tuanya pasti alah halusinasi gitu. Kenapa sih? Nggak ngerti aku. Sorry ya, agak kencang. Karena itu berarti kan salah satu problem untuk di orang tua kan. Iya. Orang tuamu percaya nggak endingnya ketika kamu itu bisa
Bisa ngeliat. Maksudnya memiliki indera apa ya? Seksen apa ya jatuhnya ya? Bisa ngeliat lah, bisa Iya, ngeliat. bisa ngeliat kayak gitu. Aku sih endingnya aku benar-benar karena gak tahan ngeliat terus ya kayak gitu, aku cerita ke nenek. Nenekku yang cerita ke orang tua, baru orang tua percaya. Karena nenekku panik, takut. Abahku kan orang itu kan, orang pinter kan, bisa disebut kayak gitu. Nah itu Abahmu kenapa? orang pinter dulunya dikenal orang-orang tuh. Orang mana abahmu? Orang daerahnya Kuningan. Jawa Barat. Iya. Oke. Subang, oke. Iya, itu. Nah, pas aku cerita ke nenekku itu, nenekku panik malah. Paniknya, jangan-jangan malah nurun ke aku. Ilmu abahku, karena udah umurnya, ngerti gak sih, Kak? Oke. Karena sebelumnya masih kecil banget kan. Nah, itu takutnya tuh nurun. Nah, dari situ aku cerita ke nenekku. Aku bilang ke nenek, aku capek nek, aku kayak pegel, apalagi kalau yang setan kayak maksa buat masuk gitu ya. Untung iga aku nggak dikit. Itu terus nenek aku panik, terus habis itu langsung nggak yang abah aku langsung kesini sih, kayak cuma beberapa bulan tuh nunggu buat abah aku kesini, baru tuh diobatin sih katanya, tapi aku nggak ngerasa diobatin. Cuma setelah abah aku datang gitu, aku udah jarang lihat sampai sekarang. Oke. Kayak gitu. Berarti mungkin di abahmu yang ini ya? Iya. Yang backup ya, apa yang sebutannya? Iya. Itu pas aku kan sama abah aku tuh deket banget ya, sesayang gitu aku sama dia. Nah jadi aku kalau tidur itu, kalau lagi ada aku tuh di sebelah dia. Oke. Nah terus pas aku lagi tidur, aku ngerasa abah aku tuh pupuk gini loh, ngerti gak sih, kayak dipupuk gitu. Aku tuh emang suka dipupuk gitu, cuma aku biasa aja. Pas abah aku kayak gitu, aku nggak ngerti ternyata itu lagi dibacain. Pas aku lagi tidur dibacain, dipegangin itu. Jadi aku nggak melek, tapi aku nggak bangun. Ngiranya dia ngelus-ngelus aja biasa. Pas aku udah bangun tuh, nenekku telepon, udah belum sama abah, kayak gitu kan. Aku bilang, enggak, orang nggak diapa-apain, aku kan biasanya dikasih air atau apa gitu kan kalau orang pinter. Enggak diapa-apain. Terus mamaku ngambil HP-nya, enggak, tadi udah, kata abah. Pas aku tidur. Iya. Gak keren nenekmu, maksudnya gitu. Jadi ketika ada maksudnya kamu baru SMP kan, cerita hal yang di luar dari yang harusnya dibahas, kayak misalnya mungkin kalau masalah pelajaran, masalah apa masih bisa dibahas ya. Iya. Tiba-tiba ada kamu, aku ngeliat hantu mah gini, tapi diabaikan. Hei, ngapain diabaikan? Orang tua zaman sekarang dengerin kalau anaknya curhat. Ya maksudnya ngerti gak sih? Aku ngeliat nenekmu itu langsung peduli sama kamu karena kamu ngomong cerita ke nenekmu, artinya nenekmu nyampein ke abahmu. Iya, aku nyampein. Oke. Keren, nenekmu keren. Pas itu pernah juga, Kak, pas aku lagi pacaran di rumah, tapi di posisinya ada ayahku, ada mamaku, ada orang tua aku di rumah. Itu aku ayahku itu kan di ruang tamu nonton TV berdua sama mama. Nah aku di ruang tamu juga, tapi kayak gimana ya, kayak nggak terlalu yang deket banget gitu, berjarak. Aku deket pintu ruang tamunya. Nah aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin, kayak misalnya nih kita lagi ngobrol nih, misalnya ada yang ngeliatin gitu, Kak. Aku ngerasa nih, terus aku ngeliat dia tuh kayak ngajak main setannya tuh. Kayak gimana bentuknya? Bentuknya itu dia setan paling iya. Itu yang paling aku takut, sampai sekarang aku ingat. Dia munculin diri di depan pintu. Begini. Terus mukanya rambutnya tuh ya acak-acakan. Tapi di bagian bajunya itu bercak darah. Darahnya tuh bener-bener udah yang kayak tanahnya juga udah ada tanah-tanah bekas tanahnya gitu loh, Kak, kayak gitu. Terus pas tapi awalnya tuh aku nggak ngelihat yang sedetail itu awalnya, kayak cuma dia tuh ngelihat nih ada putih-putih tiba-tiba hilang kayak gitu, Kak. Terus aku kesel, aku keganggu sama itu. Pas aku coba beraniin, kayak mana sih gitu kan, jadi aku kagetin gitu, Kak, bukan dia yang ngagetin aku. Mana sih, pas kayak gini dia munculin di depan pintunya begini juga ngeliatin.
Jadi tapi dia nggak senyum, kayak biasa aja, pucat, mukanya pucat berdarah-darah gitu. Aku teriak di situ kenceng banget. Mungkin tetanggaku denger. Kenceng banget, terus mamaku sama ayahku kan lagi nonton TV tuh, kaget. Apa sih mau teriak-teriak? Sumpah itu mah, itu kuntilanak atau apa ya, genderuwo, nggak ngerti karena kan kalau genderuwo kan katanya besar gitu kan. Kalau gitu aku nggak ngerti karena kayak kuntilanak, kalau yang aku lihat kuntilanak itu rambutnya kayak smoothing, tapi kalau ini enggak, ini kucel kayak nggak kesalon. Kuntilanaknya jorok berarti. Iya, terus berdarah-darah. Nggak pakai sampo, oke? Itu dari situ tuh aku udah kesel tuh Kak, kayak gimana cara ngilanginnya, capek gitu. Terus pernah juga kayak aku kan dulu rumahku itu kamar satu ya, jadi mamaku tuh kalau tidur tuh di ruang tamu. Oke. Nah aku tuh punya kamar sendiri. Kamar satu itu kamarku. Kalau malam atau kayak lagi nggak kepake, kamarnya itu dimatiin lampunya. Nah waktu itu mamaku lagi masak mie kayaknya, ya masak mie. Terus aku mau ke kamar, aku habis dari kamar mandi, habis cuci tangan, mau ke kamar lah gitu, bersih dulu. Terus pas nyalain lampu Kak, situ ada cowok lagi tidur, dan itu dia kaosnya warna hitam, celana juga hitam, tidur di kamar. Aku teriak kan, kayak kaget siapa ini gitu. Itu gimana ya, mukanya tuh kayak seumuran 25 tahunan lah kayak gitu. Dan dia selalu senyum. Aku teriak juga sama kayak gitu, pokoknya teriak kencang banget dah. Dan aku teriaknya bukan cuma teriak doang, aku sampai mundur ke belakang kayak gini gitu. Kaget banget. Terus apaan tadi, ada ternyata itu mirip banget sama om aku. Dari bentuk tubuhnya tuh mirip banget sama om aku, mirip banget. Tiduran aja di kasur, gimana sih, kayak nyantai gitu lah. Tidur terus senyum. Aku langsung nggak berani tuh kamar. Dari situ nggak ke kamar lagi gitu, maksudnya aku tidur di depan sama orang tuaku, di ruang tamu. Nggak berani aku. Mirip Omu tuh, Omu masih ada? Masih ada. Cuma sosoknya mirip Omu banget? Iya, mirip kayak apa sih, badannya lah ya, mirip dari badannya gitu. Rambutnya juga mirip sebelumnya. Dia senyum, ya gimana ya, cowok pucat senyum di kamarku lagi. Kaget banget pas nyalain lampu. Jadi pas nyalain lampu aku langsung tertuju mataku ke arah si tatap-tatapan gitu jadinya. Makanya aku kaget, langsung mundur gitu Kak. Pas kamu teriak nggak maksudnya abahmu sama ibumu? Abah aku kan di Subang. Jadi itu cuma ada orang tuaku, mama sama bapakku. Nah itu tuh ini, ya udah ya gak usah ke kamar dulu kata mama gitu, cuma kayak gitu doang. Akhirnya aku tidur di luar, maksudnya di ruang tamu, nggak ke kamar. Aku jarang gitu Kak ke kamar gara-gara itu. Takut itu aku. Responnya mamamu masih biasa aja? Iya biasa aja, takutnya kayak cuma halusinasi biasa aja. Terus gitu. ayahmu? Ayahku juga sama. Iya. Oh berarti yang peduli itu abah ya berarti? Iya, abah sama nenekku. Oke, balik lagi ke situ lagi. Kayak gitu. Itu sampai kamu SMA ya berarti ya? SMK, iya, tapi pas kayak kelas 10 atau 11 tuh udah enggak. 10 sampai 11? Iya, udah enggak. Katanya kemarin kamu sampai sekarang ini. Jarang. Oh, jarang. Iya, jarang. Masih ngeliat, tapi yang kayak enggak sesering pas kita SMP, pas aku SMP gitu, Kak. Munculnya kayak gimana nih kalau sekarang? Kalau sekarang tuh lebih ke aku nggak kagetan. Mungkin karena terbiasa ya akunya ya. Kayak misalkan aku ngeliat pocong, kayak tempatnya di situ. Aku ngelewatin apa ya, kayak lagi di jalan nih. Kan aku ngeliatin rumah orang. Di rumah orang itu ada cermin. Ada kuntilanak lagi kayak nyisir gitu. Kayak lagi pegang sisir begini senyum. Gitu. Itu kayak gitu aku juga udah yang nggak kaget sekarang tuh. Mungkin karena udah sebelumnya lebih parah, yang ada berdarah. Pokoknya aku kalau yang ada darah tuh masih kaget. Oke. Masih kaget. Sosok pocong tuh yang kamu sering lihat tuh kayak gimana tuh?
sosok pocong ya. Pocong itu masih yang kayak tanah aja sih, nggak ada bercak darahnya. Kafannya itu, kain kafannya itu. Kan kapan? Iya, nggak ada bercak darahnya, kayak bener-bener kena kotoran tanah aja. Dan itu mukanya pucet, kayak pocong pada umumnya aja. Gimana ya? Pocong pada umumnya kayak aku tahu ay. Nggak, Gimana maksudnya ya? kan Kayak ada yang mensosokkan tuh ada pocong yang berdarah kan. Nah kalau ini tuh enggak, ini mukanya dia aja pucat, wajahnya mayat. wajah manusia. Iya, pucat gitu, cuma dibungkus kafan begini gitu. Dan itu tuh apa ya, kayak sukanya tuh di pohon kalau pocong tuh. Di pohon-pohon. Jarang kayak aku ngelihat di rumah ada pocong kayak gitu. Paling yang di sekolah itu, yang kalau nggak di sekolah di tukang pedagang-pedagang. Itu pedagang-pedagang. Nih, aku kan yang tadi aku pernah lihat tuh yang di kantin, ya kan? Nah, aku juga pernah ngeliat di aku mau beli nasi goreng. Di sebelahnya itu pocong. Jadi yang nasi goreng itu yang lagi sayang gitu, sebelahnya itu pocong. Ada pocong. Sering? Maksudnya di pedagang-pedagang tuh? Iya, kalau di pedagang ya. Di SMP yang itu kan pernah ngeliat yang itu kan, yang pocong itu. Nah, yang di pedagang nasi goreng itu juga pernah. Pas di SMK kelas 10 itu, kelas 10 aku juga pernah pas di tukang pempek. Itu juga sama, tapi dia berdirinya di belakang abangnya. Kenapa kok di pedagang? Aku cerita tuh ke mamaku kan. Nah, kalau mamaku tentang yang setan yang di pedagang-pedagang kayak gitu dia masih percaya. Karena mamaku pernah punya temen yang yang pakai apa sih Kak, yang di pedagang yang suka pakai penglaris ya, kayak gitu. Mamaku bilang kayak gitu. Nah, terus mamaku nyaranin udah jangan beli lagi karena udah kotor itu. Mamamu? Iya. Kenapa mamamu bilang kayak gitu? Nggak ngerti, dia lebih tahu mungkin kayak penglaris gitu, karena cerita dari pengalaman teman-temannya sebelumnya gitu. Karena banyak yang pakai kalau di Jawa. Mikirnya mamamu bisa juga sih. Enggak, mamaku juga. Berarti bener ya penglaris gitu ya? Iya, kayaknya sih. Soalnya beneran dia di samping abangnya. Terus apa fungsinya pocong? Ngebantuin goreng nggak bisa? Iya ya, selain pocong tapi ada ini Kak, ada kayak tuyul-tuyul gitu. Gimana ya, bukan tuyul. Kayaknya iya deh tuyul. Soalnya anak kecil gitu. Kadang suka lari-larian aja di resto yang tempat kita makan itu. Aku nggak nyampe pikiran gue. Emang ada beberapa yang menceritakan hal yang apa yang kamu ceritain barusan. Iya. Di pedagang itu ada sosok buat penglaris. Tapi yang kamu bilang tadi bentuk pocong, terus ada kuntilanak, anak kecil lari-lari itu. Iya. Kalau anak kecil aku nggak ngerti itu beneran penglaris atau emang dia waktu itu ada yang meninggal di situ, nggak ngerti. Tapi banyak kan kayak pocong. Iya, gitu. pocong kebanyakan tuh di pedagang. Penglaris ya? Apa penglaris itu pakai pocong ya? Nggak ngerti. Ini Tali menurutmu pocong. gimana? Tali pocong nggak sih? Kan ada tuh yang di beberapa orang ceritain kayak tali pocong buat penglaris. Iya nggak sih? Masuk tuh berarti kemungkinan iya. Iya. Rinding ya guys. Oke, ya. Aduh. Nemu inti ceritanya. Iya, Bu. Aku mau nanya seputar di rumah ini. Nggak tahu kamu jawabnya seperti apa. Maksudnya itu atau hari ini atau kemarin pas kamu datang ke sini. Kamu datang malam kan kemarin? Iya, malam. Pas lagi interview ya? Iya, interview. Kamu ngeliat apa aja di rumah ini? Ngeliat ya. Aku nggak merhatiin sudut pandang sekitar banget sih Kak. Oke. Aku kalau yang kayak ngeliat sekilas gitu, mungkin emang kayak si setan aja yang menunjukin gitu, ngerti nggak sih Kak? Nah kalau ini tuh aku belum ngeliat sama sekali, nggak tahu ya nanti kedepannya kita kerja ngeliat nggak tahu tuh. Di belakang? Di belakang enggak. Karena ada beberapa temen yang lihat di belakang itu di kolam di kolam. Belum. Mungkin belum ya. Bisa aja mungkin. Ya kalau jangan dipaksa juga. Aku cuma pengen tahu dari kamunya aja. Pertama orang kamu datang ke sini, apa yang kamu lihat siapa tahu. Nah, terus aku tuh juga suka ini Kak, ngeliat apa ya, kan yang sebelumnya tuh kayak ada yang menyerupai om aku yang di kamar. Itu
yang di rumahku yang sebelumnya yang satu kamar yang satu kamar itu suka datang kayak setahun sekali tuh pasti dia datang Kak. Jadi waktu itu pernah om aku dia itu dia kan kerja di pabrik mede ya kan dulu. Nah dulu dia ternyata dia masih ngikut ayahku itu abangnya dia. Itu si om aku itu kalau malam minggu itu tidur di mes di mesnya. Nah malam-malam di jam 2 aku ngeliat om aku lagi main HP. Om aku lagi main HP kayak begini main HP begitu. Tapi aku nggak ngeliatin HP-nya ya, cuma begininya dia doang. Terus paginya om aku datang ke rumah. Dia tuh begadang ternyata sama temen-temennya di mes. Ternyata itu bukan om aku, katanya dia nggak pulang ke rumahku. Udah berapa kali dia datang ke kamu? Gak ngerti, dua atau 3 ya. Mungkin yang aku ingat cuma itu doang, karena itu menurut aku paling serem, karena itu pastinya malam-malam terus. Kalau yang versi siang aku nggak terlalu takut lah. Datang setiap tahun? Iya, kayak ngerti ada masanya gitu gak sih Kak, kayak kayak ada momennya dia lagi datang nih gitu. Kayak gitu. Kamu udah ada jawaban belum kenapa sosok itu datang? Aku nggak ngerti, soalnya dia juga kan masih ada sampai sekarang, masih hidup. Bukan yang kayak bukan maksudnya kamu cerita ke abah kayak gitu? Enggak cerita belum. Nggak cerita, karena kalau kayak gitu bingung nggak ceritainnya kayak gimana, soalnya orangnya masih ada Kak, aku bingung. Kalau misalnya orangnya udah nggak ada, bisa jadi tuh dia kayak ada apa nih ke aku, nampakin diri ke aku. Cuma kalau orangnya masih ada tuh aku bingung buat nyeritainnya tuh gimana. Menurut kamu Ommu tuh sosoknya seperti apa? Dia emang mistis? Enggak ada aura mistis sama sekali, enggak ada. Nah, masalahnya pas aku ngelihat om aku lagi main HP itu, mama aku langsung bilang, oh mama juga ngelihat pas mama mau ke kamar mandi. Ada om juga di situ, duduk. Posisinya sama kayak yang aku lihat. Sama Kak. Tapi mama aku masih yang kayak nggak percaya juga sama aku. Kayak cuma pas di saat itu doang percayanya, ngerti gak sih Kak? Kayak nggak yang aku cerita ngeliat setan itu, mama aku nggak selalu yang percaya gitu. Kalau dia ngeliat ya aku percaya, dia prinsipnya gitu. Aku malah jadi penasaran sama mamamu. Dia kayaknya menyimpan suatu hal yang tapi dia nggak mau ungkap. Iya kali ya, mungkin ya dari ceritanya kayak biasa aja, kayak oke, gitu. Terus Ommu juga ada cloningannya juga, ngerti lah gitu. Iya, tapi yang ada kayak ada duplikatnya gitu kayak omku tadi. Cowokku juga pernah aku ngeliat. Aku main di rumah dia. Di rumah dia itu kan ada garasi ya, bisa buat 1 mobil sama 4 motor lah kayak gitu. Nah aku di dalam situ, aku main di garasinya gitu. Tuh aku ngeliat ada dia. Dianya siapa nih? Ada cowokku. Oke. Ternyata aku gimana ya, lagi capek pulang sekolah kan waktu itu. Pulang sekolah lagi capek. Nah itu aku ngeliat dia lagi kayak beresin apa sih, kayak lagi di sepeda mindahin apa gitu. Ternyata dia tiba-tiba dia keluar dari pintu rumah dia di dalam. Aku bilang, lah kan tadi kamu di sini, aku bilang. Di dekat sepeda sama motor-motor itu. Ternyata dia dari tadi di dalam lagi naruh tas sekolah. Jadi sering aku ngeliat kayak yang cloningan gitu ya. Iya sering. Cloningan ya apa, duplikat lah, sorry duplikatnya gitu. Iya. Terus pas di sekolah juga pernah aku ngeliat dia, gimana ya, cowokku ini, tapi itu siang-siang lagi di lapangan. Aku ngeliat, aku nggak tahu itu aku halu gimana aku nyamperin dia. Aku emang pengen minta beliin minum mineral gitu kan, ribet. Terus aku nyamperin dia, aku tepuk pundak dia begini kan. Ternyata yang nengok temen aku yang lain. Terus aku kaget, sorry mana aku udah manggil Ai gitu kan. Udah manggil Ai. Terus cowok aku dari jauh berjarak sih Kak, kayak mungkin ada kali 10 langkah ya. Gitu. Dia bingung, kenapa gitu. Aku di sini kata dia. Padahal aku ngeliat itu dia di situ. Yang aku tepuk ternyata temennya. Kedekatan kamu sama Ommu aja lah, gimana itu? Aku deket banget sama mama aku sih. Ya, deket banget. Iya, jadi dia itu
munculnya itu pas di orang-orang terdekat kamu ya. Iya. Bener gak sih? Iya. Kamu dekat, pacar pasti deket lah. Iya. Kalau pocong itu nggak tahu, yang di pedagang kan nggak deket sama pedagang. Waktu tuh ngeliat. Ini ngomongin duplikat tadi. Ngomongin duplikat. Kalau yang tadi pocong tuh ya, aku nyambung. Penglaris tuh kadang ada tali pocong, makanya dia nyariin. Iya, mungkin ya. Taliku mana? Woi. Aku juga nggak merhatiin Taliku, lagi talinya ya. gitu. Aku nggak merhatiin kayak dia ada talinya apa enggak. Harusnya aku merhatiin ya, harusnya. Ya kapan-kapan perhatiin aja. Iya, coba Ntar next. ceritain, ntar kita angkat aja. Oke, terima kasih ya. Aku kalau ngobrol panjang sama kamu tuh biarin, kalau misalnya penasaran dengan ceritanya si Sabil. Iya. Baru 2 hari aku ketemu. Dua kali. Sabil. Ntar bakalan kita lanjutin dari cerita-cerita yang banyak banget dia, banyak banget pengalamannya. Aku sampai mikirin, kok ada ya orang banyak banget ceritanya. Tapi emang bener-bener kronologinya itu ada gitu. Iya. Sebabnya ada gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen dengerin lagi cerita Sabil, ya boleh komen di sini nih. Boleh komen di sini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah sampai nonton sampai detik ini. Aku terima kasih banget. Kalau misalnya teman-teman punya cerita, pengalaman horor, apapun itu, entah itu santet, entah itu gangguan apapun gitu loh, boleh langsung ceritain, ketik di email ini. Dan jangan lupa cantumin nomor HP biar aku nggak bingung dan Sabil nggak bingung. Pasti ntar dia yang bakal nelfon untuk memvalidasi ceritanya ini bener atau halu. Ya, Gitu. mitos atau fakta. Nah, kalau misalnya bener, kita undang ke sini. Ya. Gitu ya. Thank you Sabil Iya, Kak. atas waktunya berbagi pengalaman di Dulur-Dulur Jendela Malam, dan selamat bergabung di Jendela Malam.